Iya, seperti judul kita pada pagi hari ini ya, gencatan senjata Iran Israel rapuh, perang bergemuruh. Karena kalau kita lihat memang meskipun sudah ada statement begitu ya dari Donald Trump, akan ada gencatan senjata antara Israel dan juga Palestina. Tapi siapa sih yang saat ini bisa percaya gitu sama Israel gitu? Kalau saya kok kayaknya tidak gitu ya kan. Track recordnya kayaknya nggak bagus gitu ya, Iya. sehingga memang banyak PBB orang yang aja curiga. diselengkat gitu ibaratnya kan, berbagai resolusinya tidak dipatuhi oleh Israel begitu. Namun hingga saat ini memang juga muncul kan pernyataan bahwa memang Israel ini atau Benyamin Netanyahu ini juga kemudian menggunakan perang ini sebagai bentuk mempertahankan kekuasaannya dan juga menghilangkan berbagai kasus korupsi di negaranya. Betulkah demikian dan juga bagaimana kemudian dengan konflik antara dua negara, baik itu kemudian Iran dan juga Israel yang makin memanas saja. Bagaimana kondisi di sana nanti kita juga akan pantau ya Reza ya. Betul, dan kita akan bahas ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio bersama kita. Ada Ibu Suzy Sudarman, analis politik luar negeri UI. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Berikutnya ada Kang Irfan Maulana, analis Timur Tengah TV One. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Nah, tapi sebelum kita berbincang, ini sudah ada rekan kita juga nih, Syahid Idrus Alhamid, akan melaporkan langsung kondisi terkini di Iran. Assalamualaikum Idrus, bagaimana kondisi terkini di sana? Kalau kita dengar tadi statement dari WNI yang baru pulang kemarin, mereka mengatakan ternyata suara-suara ledakan tuh masih terdengar di sana. Kalau Idrus sendiri melihatnya seperti apa? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 1 Juli ya, sudah hampir 7 hari setelah Donald Trump menawarkan gencatan senjata kepada Iran. Di tanggal 24 Juni. Dari tanggal 24 Juni, dari pukul 6 sore, tanggal 24 Juni, masyarakat Iran sudah turun ke jalan untuk melakukan aksi istilahnya merayakan kemenangannya. Dari jam 6 sore sampai saat ini kita sudah tidak mendengar lagi adanya ledakan-ledakan di langit atau istilahnya bentrokan antara rudal dan juga drone dengan air defense-nya Iran di setiap kota maupun di Teheran, di Qum maupun di kota-kota lainnya. Malah saat ini masyarakat Iran atau warga Iran itu sepertinya untuk sekelas negara yang baru saja melawan atau perang rudal dengan abal kodrat ya seperti Amerika dan juga Israel terkesan sangat begitu santai ya. Mereka terkesan udah melupakan itu semua. Karena bulan ini nih masuk bulan Muharram. Seperti yang kita ketahui, bulan Muharram itu di Iran bagi masyarakat Muslim Syiah itu adalah bulan yang sakral. Karena bulan itu adalah bulan dukanya mereka, di mana Sayyidina Husain cucunya Nabi itu terbunuh pada bulan Muharram tanggal 10 Asyura. Jadi dari tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram, saat ini adalah tanggal 5 Muharram ya. Jadi dari mulai tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram itu masyarakat mengadakan majelis-majelis duka, entah itu di rumahnya, entah itu di kantor, di lapangan, di gor, di masjid, tanpa mereka ada rasa kekhawatiran sama sekali. Adanya serangan dari Israel, bahwa Israel bakal menyerang Iran lagi, atau Amerika akan kemungkinan menyerang Iran lagi, mereka sama sekali tidak khawatir, mereka sama sekali tidak panik, tetap melakukan acara ritual keagamaan atau keagamaannya mereka, melakukan acara dukanya mereka secara besar-besaran, turun ke jalan, ya kan? Ini dilakukan oleh warga Iran. Ketika ditanyakan apakah kalian tidak takut dengan serangan Israel, malah masyarakat Iran seakan-akan mengatakan hal yang luar biasa, luar biasa. Memang seperti itu sepertinya. Seperti mereka mengatakan bahwa kalau memang Israel mampu menyerang kita, maka Israel itu udah pasti menyerang kita. Karena Israel itu terkenal negara yang tidak mengenal ampun atau tidak mengenal iba. Seperti halnya mereka menyerang Gaza, karena memang mereka mampu menyerang Gaza. Makanya tidak mengenal iba dan tidak mengenal ampun. Walaupun ditentang oleh seluruh dunia, mereka tetap menyerang Gaza. Karena apa? Mereka mampu menyerang Gaza. Mampu menyerang anak SD kelas 1 SD. Tapi untuk menyerang kita, orang Iran, mereka nggak mampu. Sehingga mereka terpaksa harus meminta kepada Donald Trump untuk melancarkan atau untuk memohon gencatan senjata. Karena menyerang Iran itu tandanya mereka akan rugi besar dan mereka akan hancur lebur. Karena kita, negara Iran, negara kita itu akan membalas serangan mereka dengan balasan yang cukup keras.
Itu opini dari masyarakat di Iran saat ini dan ketidakkhawatiran masyarakat Iran sampai saat ini, dan sampai saat ini juga tidak ada lagi kita mendengar ledakan-ledakan di langit. Oke, baik. Terima kasih informasi lengkap Anda, Syed Idrus Al-Hamid langsung dari Iran. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, kita sudah melihat ternyata memang tidak ada kekhawatiran dan juga memang cukup berani Iran dan juga rakyatnya untuk kemudian melawan baik itu Israel maupun juga Amerika. Bu Susi, Anda melihat kondisi saat ini, apa sih kemungkinan yang akan terjadi dalam waktu dekat? Mungkin tidak kejahatan-kejahatan ini terjadi? Jadi saya mengutip guru saya, Vali Nasar dari Johns Hopkins, di interview di Al Jazeera. Dia mengatakan, kalau semuanya dengan sembarangan memotong sayap-sayap Iran, artinya membiarkan kapal-kapal terbang untuk membom mereka, tentunya akan terjadi patriotisme di kalangan orang Iran sendiri, karena dia punya sikap yang agak keras ya mengenai bagaimana melindungi negaranya. Jadi kalau saya lihat memang kemungkinan justru sebaliknya yang diharapkan, bahwa mereka akan takluk, tapi sebetulnya mereka justru bersemangat untuk melawan apa yang terjadi dengan dirinya. Oke, saya ke Kang Irfan. Kang Irfan, ini ada omongan juga mengenai apa yang dilakukan Netanyahu ini ada hubungannya dengan kasus korupsi yang terjadi begitu. Bagaimana analisis Anda? Ya gini, saya ingat pernyataan Bill Clinton, mantan Presiden Amerika, yang menyebut bahwa petualangan Netanyahu memprovokasi perang dengan Iran itu adalah sebetulnya untuk jalan keluar dia, strategi dia untuk tetap berkuasa dan menyelamatkan nasib dia dari dua kasus korupsi yang menunggu dia di pengadilan Israel. Dan sebetulnya ini sekarang terbukti ketika Trump marah dan meminta pengadilan Israel untuk menunda kasus ini dengan ancaman di stopnya bantuan. Gitu. Tapi selain itu juga sebetulnya target Netanyahu dan Israel dari 12 hari perang yang singkat ini juga belum terpenuhi sebetulnya. Target menghancurkan nuklir Iran dan menggulingkan rezim. Sampai sekarang tidak ada bukti bahwa nuklir Iran betul-betul hancur. Yang ada sekarang Iran makin keras, bahkan Iran kemungkinan besar akan keluar dari Fakta Non-Proliferasi Treaty itu dan menolak pengawas IAEA atau Badan Atom PBB untuk mengawasi nuklir Iran. Itu menunjukkan bahwa Iran dalam posisi mengambil sikap keras. Dan juga momentumnya memang karena ini bersamaan dengan Muharram, tadi disampaikan oleh kontributor kita. Ini momentum buat orang-orang Iran, khususnya kaum Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, momentum sakral, momentum duka cita, dan momentum untuk pembalasan dendam. Saya belum tahu apakah di Qum sudah dikibarkan bendera merah atau tidak. Karena kalau sudah dikibarkan bendera merah, yang tulisannya ya Litharatil Husain, wahai para penuntut balas dendam Husain, itu artinya mereka siap berperang habis-habisan. Ini saya belum tahu nanti apakah bendera itu akan dikibarkan. Jika bendera ya Litharatil Husain, bendera merah, dikibarkan di Qum, itu tanda-tanda Iran bersiap untuk berperang habis-habisan. Totalitas. Total. Karena ini adalah bulan balas dendam kira-kira buat kaum Syiah. Karena di bulan ini dulu tahun 680 Masehi, Imam Husain, cucu Nabi, putra Ali bin Abi Thalib dibantai di Karbala. Dan itu setiap tahun diperingati sebagai hari duka cita dan hari pembalasan dendam. Itu dia Kang Irfan, karena itu yang juga kemudian dibaca juga oleh sejumlah pihak. Karena nampaknya di bulan ini juga Iran sudah bersiap menyalakan sinyal perang mereka. Ada yang menyatakan juga bahwa Iran sudah siap menyalakan sinyal untuk mengaktifkan nuklir mereka. Kita tahu betul bagaimana kemudian kualitas dari nuklir Iran, Kang Irfan. Soal nuklir Iran sampai saat ini masih perdebatan. Karena bulan Maret lalu, Tulsi Gabbard itu kepala intelijen nasional Amerika itu melaporkan di Kongres bahwa nuklir Iran masih jauh dari kemampuan untuk menjadi senjata nuklir. Tapi itu kemudian disalahkan oleh Trump. Tulsi Gabbard kemudian mengkoreksi belakangan gitu. Karena kalau begitu tidak ada alasan buat Amerika dan Israel untuk menggempur fasilitas nuklir Iran. Tapi apapun benar atau tidak itu tetap masih jadi perdebatan. Karena bisa saja rudal-rudal Iran itu dimuati hulu ledak nuklir yang bukan diproduksi Iran. Bisa dari sekutu-sekutu Iran seperti Tiongkok, Rusia maupun Korea Utara. Dan jika eskalasi berkembang, kepentingan Rusia, Tiongkok di Iran diganggu,
potensi itu bisa sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Oke, Bu Susi, ini kalau kita lihat bagaimana kekuatan militer Iran yang cukup besar. Kalau tadi kontributor kita sempat menyampaikan bahwa sebenarnya Israel tidak punya kekuatan sebesar itu sehingga menghentikan penyerangan begitu. Analisis Anda seperti apa? Ya dia maunya Amerika ikut, tapi Amerika sendiri kan ragu-ragu ya sekarang ini karena Donald Trump adalah seorang yang punya ambisi untuk mendapatkan hadiah Nobel, itu nomor satu. Lalu dia punya pesan dari MAGA voters bahwa dia nggak boleh terlibat dalam international conflict. Ya, jadi akhirnya termasuk dia janji kampanyenya dia waktu janji itu juga kampanyenya. Kemarin saya lihat dari polling. Minus sekali yang suka sama Donald Trump. Seluruh TV minus gitu loh ya. Jadi mungkin dia membaca juga bahwa akhirnya rakyat Amerika juga tahu bahwa dia tuh pembohong gitu loh ya. Jadi akhirnya mungkin hanya senator-senator yang takut yang akhirnya menggolkan kenyataan bahwa Donald Trump boleh lagi balik menyerang. Karena nggak perlu War Powers Act diaktualisasikan. Ya itu dia kan, padahal sebenarnya memang dari internal Amerika sendiri, baik itu dari rakyatnya maupun juga beberapa pimpinan juga sebenarnya kan tidak sepakat kan dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Membuat citra buruk juga untuk Amerika, semua negara bahkan nampaknya sentimennya negatif begitu. Tapi kan kita takut semua sama Amerika ya. Itu dia. Jadi mesti hati-hati gitu, jangan overstepping karena suatu waktu kita juga bisa dibom gitu loh oleh mereka ya. Oke, melihat apa yang terjadi saat ini, kemungkinan akan melebar ke perang di kawasan Timur Tengah sendiri akan terjadi atau enggak? Sekarang negara-negara Teluk sudah agak jengah ya dengan Israel. Lalu briefing dari State Department menunjukkan bahwa orang mengambil makanan saja dibunuh gitu loh oleh Israel ya. Jadi itu ada briefing, saya lihat briefingnya dari State Department. Tapi apakah itu akan aktual? Karena negara Teluk kan tergantung sekali alutsistanya oleh Amerika dan tergantung pada penempatan pasukan Amerika yang menstabilkan negara yang mayoritas Syiah tapi pimpinannya Sunni gitu lah ya, jadi mereka juga punya kepentingan tertentu. Ya, setiap negara pasti punya kepentingannya dalam hal ini. Belum lagi kalau kita lihat baik itu Iran maupun juga Israel belum ada sikap untuk benar-benar begitu ya mengiyakan dan juga meyakini adanya gencatan senjata. Padahal beberapa negara besar juga sudah mulai ketar-ketirnya. Ekonomi mereka juga sudah mulai berpengaruh begitu Bu Susi ya. Kita akan bahas ya sesaat lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjutkan berdialog, kita akan hubungi ada rekan kita Yanri Sumbekti di Amerika Serikat. Ini kita akan lihat bagaimana sebenarnya kondisi di sana. Kalau tadi internal Iran menyatakan mereka juga sudah siap-siap saja begitu. Tapi bagaimana kondisi di Amerika? Apakah terjadi pergolakan juga dengan ikut campurnya Trump dan apakah memang obsesi Trump untuk mendapatkan hadiah Nobel ini juga akan terpenuhi begitu? Silakan Yanri. Reza dan Maria, saat ini Kongres pun serta warga masyarakat Amerika Serikat terbelah atas apa yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat Trump dalam konflik antara Iran dan Israel. Seperti diketahui tepat 1 minggu yang lalu, Trump mengumumkan melalui Truth Social bahwa kedua belah pihak sudah mengadakan gencatan senjata. Dan dipastikan 2 kali 24 jam setelah pernyataan nanti akan bisa dilakukan gencatan senjata secara total penuh. Namun perkembangan terakhir beberapa hari ini seperti Iran, kondisi Iran, kemudian juga pengaruh dari tokoh-tokoh Iran yang menyatakan bahwa Amerika dan Israel adalah musuh yang harus dilawan atau diperangi. Kemudian juga kondisi di Amerika sendiri, di mana saat ini seperti yang saya sampaikan tadi terbelah menjadi 2, di mana kelompok yang mendukung seperti di anggota Kongres misalkan adalah sebagian besar dari Republik, di mana saat ini baik itu di DPR maupun di Senat mendominasi komposisinya dibanding Demokrat, dan juga di mana mereka yang mengecam ataupun yang tidak sependapat dengan apa yang diambil Trump seperti yang dilakukannya pada saat tanggal 22 Juni yang lalu dengan mengebom 3 fasilitas nuklir Iran, sehingga dari Demokrat pun pada Jumat pekan lalu
ini membawa draft rancangan undang-undang, yaitu dinamakan rancangan undang-undang 59, yang menginginkan Trump dibatasi kewenangannya, terlebih dalam mengerahkan militer dalam konflik Iran maupun Israel. Namun upaya pengajuan rancangan undang-undang ini gagal alias ditolak dengan komposisi 53 menentang, tidak menyetujui, dan sisanya mendukung, sehingga kemungkinan dari kondisi ini kemungkinan besar Trump akan kembali menyerang Iran apabila menurut Trump diperlukan. Hingga saat ini memang masih ada pro kontra sendiri di internal Amerika ya, Yandri ya. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Yandri Subekti, langsung dari Amerika Serikat. Bu Susi, tadi seperti kita simak bersama apa yang disampaikan oleh kontributor kami di Amerika gitu ya. Memang ada pula yang mendukung, tapi banyak juga dari mereka yang memang sudah jengah, sudah gerang juga dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Karena rakyat Amerika sendiri yang juga merasakan dampaknya, harga sudah mulai mahal, ekonomi mereka juga kemudian sulit saat ini, Bu Susi. Lalu pertanyaannya? Dan bagaimana sih sebenarnya kalau melihat ini dorongan dari internal masyarakat Amerika sendiri terhadap Donald Trump ini akan ngefek nggak? Apa? Power tetap penting. Kalau misalnya Anda nggak punya kursi, kurang kursinya, rakyat nggak bisa apa-apa. Kan tergantung representatif mereka. Dan Demokrat kehilangan desain ya. Seperti Donald Trump, tiba-tiba dia bisa memarket budgetnya big and beautiful, padahal sebetulnya itu memiskinkan rakyat Amerika. Demokrat nggak ada jawabannya, karena mereka bingung antara establishment dengan kelompok progresif yang melawan mereka, seperti calon wali kota di New York itu kan bagian progresif. Mereka nggak mau endorse, karena apa? Kalau di endorse calon wali kota ini, berarti Demokrat akan digambarkan sebagai sosialis, Marxis dan segala macam. Jadi mereka tahan diri. Nah itu kan menimbulkan perpecahan ya. Antara kelompok Bernie Sanders dengan kelompok establishment Demokrat. Baik, saya ke Kang Irfan. Sesuai dengan tema kita, ini berbicara mengenai gencatan senjata yang disebut rapuh begitu. Faktor utamanya apakah? Pertama gini, karena sebetulnya target Israel untuk menghancurkan situs nuklir Iran tidak benar-benar terbukti berhasil. Kedua juga targetnya untuk melakukan penggantian rezim juga tidak berhasil. Amerika kan mengundang simbol Rising Lion. Rising Lion itu punya dua makna. Makna Alkitabiah dalam kitab Bilangan versi Yahudi, itu adalah lambang dari kebangkitan bangsa Israel yang selalu haus dan tidak akan puas-puas dan selalu lapar sampai targetnya tercapai. Dan akan terus memangsa sampai targetnya tercapai, sampai betul-betul kenyang. Rising Lion juga lambang dari bendera Iran kuno. Bendera Iran sebelum revolusi tahun 79. Bendera Iran zaman rezim Shah Iran Muhammad Reza Pahlavi, yang mana ketika itu adalah Iran adalah sekutu dekat Israel berhadapan dengan negara-negara Arab. Jadi dari simbol itu menunjukkan bahwa Israel punya target untuk menggulingkan rezim ini digantikan dengan rezim yang bersahabat dengan Israel. Dan sudah dikenal kan Reza Pahlavi, putranya Muhammad Reza Pahlavi, sudah keluar-keluar menyeru rakyat Iran untuk menggulingkan rezim dan dia akan memimpin Iran. Tapi rupanya serangan Israel kemarin itu membuat nasionalisme bangsa Iran malah justru jadi solid. Tanpa lagi melihat ini oposisi, reformis, konservatif, rakyat Iran kelihatan lebih kohesif karena ini mereka menghadapi agresi dan nasionalisme mereka juga tersentuh. Jadi bukan hanya sekadar isu agama, tapi juga isu nasionalisme Iran. Perang ini membakar kembali semangat spirit kebangsaan mereka, sehingga sebetulnya peluang untuk terjadi perang lagi besar. Karena memang belum tercapai target. Ini kan baru 1 pekan ya, baru seminggu begitu. Akan bertahan berapa lama, Kang? Kan 12 hari ini. Kita nunggu hari-hari ke depan. Yang jelas kita ingin lihat juga di Iran. Ini kan karena Israel kemarin kedodoran ya. Kalau tidak Amerika bantu rontok betul tuh. Korban luar biasa, cuman kan ditutupi. Beda dengan di Iran, korban di pihak Israel itu betul-betul ditutupi. Tapi kerugian luar biasa. Kalau tidak Amerika ikut campur itu selesai itu justru Israel. Tapi kan saat ini Amerika juga sudah mulai pelan-pelan menarik diri, Kang Irfan. Begini, pertama tekanan dalam negeri. Sebetulnya opini publik Amerika itu menentang. Minggu pertama perang itu, The Economist itu merilis jajak pendapat. 60% rakyat Amerika tidak setuju. Nah, hanya saja memang, dan jangan lupa di internal MAGA, Make America Great Again, itu juga retak antara kelompok neokon Zionis sama kelompok isolasionis MAGA.
ada anggota Kongres dari Amerika sangat loyal Trump, Marjorie Taylor Greene itu keras menentang perang ini. Dan luar biasa dia memuji-muji Zohran Mamdani itu. Memuji-muji itu luar biasa. Jadi Amerika terjadi pergeseran. Pergeseran. Jadi Trump itu di satu pihak juga membangkitkan juga spirit baru perlawanan gitu ya dari masyarakat Amerika. Hanya saja memang ada kesenjangan antara publik dengan elit. Karena elit politik Amerika masih ada AIPAC, masih ada lobby-lobby. Hampir semua anggota Kongres Amerika itu ada duit lobby Yahudi itu, lobby Israel. Itu problem berat di situ. Hanya saja sudah mulai ada suara-suara nyaring yang sudah muak dengan ketidakberesan ini. Bahkan dari internal pendukung Trump sendiri. Ada Ron Paul, senator. Ada Marjorie Taylor Greene. Bahkan Steve Bannon termasuk yang keras. Tucker Carlson. Bahkan dia berani keras menyerang Ted Cruz itu di talk show-nya dia. Sejumlah orang Amerika termasuk loyalis Trump, termasuk MAGA, udah mulai jengah dengan begini terus. Kalau kondisinya memang seperti itu, saat ini posisi Israel seperti apa ya? Apa yang kemudian akan terjadi dalam waktu dekat, Bu Susi? Mudah-mudahan orang Amerika mulai sadar bahwa mereka harus kembali kepada rakyatnya. Karena selama ini elitnya sudah lupa kepada rakyatnya, baik establishment Demokrat maupun establishment Republican. Rakyat Amerika banyak yang tidak punya rumah dan segala macam ya. Jadi calon wali kota di New York itu menawarkan bahwa hidup di New York itu sudah tidak mampu untuk diemban oleh rakyat biasa. Jadi dia mencoba secara progresif melakukan perubahan, tetapi establishment Demokrat kan tidak mau mendukung. Jadi sekarang cuman kita lihat aja sampai seberapa jauh. Cuman ada undang-undang yang menyatakan antisemitisme itu illegal. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan kami antisemitik, kami nggak suka Jewish dan segala macam, itu bisa masuk penjara. Dan juga kemudian kemungkinan perang yang akan dilakukan oleh Israel dan juga Iran masih akan berlanjut menurut Anda? Donald Trump bilang kalau perlu saya bunuh Ayatollah. Ya kan, dia kan berulang kali berdebat tuh dengan Khamenei ya. Dia kan orangnya brutal begitu ya. Nah kalau kita lihat secara global begitu ya, kemungkinan negara-negara yang akan membantu kan tadi Ibu juga bilang bahwa ada kemungkinan China. Bergabung di sana begitu. Kalau kita melihat bagaimana kekuatan militernya, apakah dengan bergabungnya China di sana juga akan menambah kekuatan untuk Iran sendiri? Kalau melawan Amerika Serikat susah lah. Ya, tetapi kalau mengganggu iya. Mengganggu iya. Kasih aja bahan bakar untuk peluru kendali, selesailah itu Israel. Dihujani missile yang kebutuhannya di sana ya. Dan disuplai lagi oleh Tiongkok. Itunya peluru kendalinya. Jadi bukan hanya bahan bakarnya, peluru kendali juga disuplai. Tapi dia kan down to earth ya. Jadi orang nggak bisa mendeteksi secara terang-terangan bahwa kami bermain di belakang layar. Terima kasih banyak gaya Bu Susi. Gaya Asia. Terima kasih Bu Susi dan juga Kang Irfan atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan tunggu nanti beberapa hari ke depan ya apa yang kemudian akan terjadi. Terima kasih juga pemirsa bahwa kita sudah selesai sampai saat ini karena berikutnya Anda juga bisa menyaksikan ada breaking news mengenai HUT Bayangkara ke-79. Itu dia. Ada pantun sedikit boleh ya? Apa nih? Jalan-jalan ke Pulau Sentani. Cakep. Melihat pantai berjalan pelan-pelan. Kita akhiri Aki Pagi hari ini. Kita lanjut simak HUT Bayangkara ke-79. Saya Maria Segaf. Dan saya Reza Baluel pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Bu Susi, terima kasih lagi.